Bismillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Perkenalkan saya Edi Sudrajat dan sekarang kita akan membahas cabang ilmu kimia. Cabang ilmu kimia yang akan saya bahas di sini adalah cabang-cabang ilmu kimia yang utama ya, yang dipelajari di SMA. Oke, yang pertama itu ada kimia dasar ya. Namanya saja kimia dasar, berarti di sini isinya adalah ilmu-ilmu dasar yang akan membantu kita untuk mempelajari cabang-cabang ilmu kimia yang lain ya. Yang dipelajari di kimia dasar tentu saja ada tabel periodik, kemudian ikatan, kemudian sifat-sifat kimia secara umum. Ya intinya ilmu-ilmu yang mendasar yang akan membantu kita untuk mempelajari cabang kimia yang lain. Oke, kemudian yang selanjutnya ada kimia analitik ya. Dari namanya saja analitik, berarti ini adalah cabang ilmu kimia yang tugasnya untuk menganalisis ya. Analisis. Apa yang dianalisis? Kalau kita bicara tentang analisis secara kimia ada dua yang bisa kita bahas ya, yaitu secara kualitatif dan secara kuantitatif. Secara kualitatif berarti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak ada angkanya di situ, seperti misalkan apa kandungan dari limestone misalkan, atau apa kandungan dari magnetit gitu kan. Jadi yang ditanyakan hanya bersifat kualitatif ya. Jadi lebih cenderung ke ada atau tidaknya suatu zat. Kemudian analisis juga dia lebih fokus malah ya ke arah yang kuantitatif. Oke, zatnya sudah ada, taruhlah misalkan kita sedang membahas limestone ya. Limestone di situ kan ada kalsium. Oke, kalsiumnya ada. Kemudian ada berapa kalsiumnya ya? Ada berapa, mungkin berapa persen, atau mungkin secara konsentrasi nanti berapa molar dan seterusnya ya. Jadi intinya kimia analitik itu menjawab pertanyaan di suatu zat itu ada apa saja di situ, ada molekul apa saja atau ada senyawa apa saja, dan secara kuantitatif itu berapa ya, entah itu berapa persen atau berapa molar atau berapa molal ya, tergantung analisis yang sedang dilakukan. Kemudian selanjutnya ada kimia organik ya. Kimia organik berarti dia adalah kimia yang fokusnya ke senyawa organik. Apa itu senyawa organik? Secara sederhana saya bisa bilang senyawa organik itu adalah senyawa dengan kerangka utamanya sebagai atom karbon ya. Kerangka utama senyawa tersebut adalah atom karbon, kemudian atom-atom lain selain karbon itu ada hidrogen, kemudian oksigen, kemudian nitrogen. Ini atom-atom yang sering berada di senyawa-senyawa organik ya. Yang utamanya itu karbon sebagai kerangka utamanya, kemudian diiringi oleh unsur-unsur yang lain seperti hidrogen, oksigen, nitrogen. Ya mungkin ada unsur lain seperti fosfor, sulfur dan sebagainya, tetapi yang paling utama ya paling sering muncul itu adalah karbon, hidrogen ya, kemudian oksigen, nitrogen. Kemudian setelah itu ada kimia anorganik. Kalau yang organik itu fokus ke senyawa dengan kerangka utama atom karbon. Kalau yang anorganik ini berarti fokus ke selain yang kerangka utamanya atom karbon ya. Berarti bisa dia senyawa-senyawa logam, senyawa senyawa anorganik berupa logam, atau senyawa anorganik berupa metaloid ya, semi logam atau semi metal ya. Intinya segala sesuatu yang dia bukan organik ya, baik yang logam atau semi logam, semi metal, ataupun yang dia non metal ya. Ini secara umum selain senyawa yang organik itu dipelajari di senyawa anorganik ya, dipelajari di cabang ilmu kimia anorganik. Kemudian yang terakhir itu adalah kimia fisik ya. Kimia fisik berarti ini meninjau aspek-aspek fisik pada zat-zat kimia ya. Nah, karena fisik berarti dia berukuran dengan
nilai-nilai yang bisa diukur secara fisik, seperti misalkan tekanan, kemudian mungkin viskositas atau kekentalan ya. Viskositas, kemudian bisa juga densitas atau massa jenis. Ya, intinya sifat-sifat yang bisa diukur secara fisik ya. Oke, mungkin gas juga bisa dipelajari ya secara fisik ya. Kita mengenal ada gas ideal yang rumusnya PV sama dengan nRT. Ya, yang seperti ini itu dipelajari secara fisik ya, atau dipelajari di kimia fisik. Oke, sekian untuk yang cabang utama ya. Tentu saja ini bukan pembatasan ya. Ada cabang-cabang ilmu kimia lain yang tidak saya sebutkan di sini. Misalkan ada biokimia. Ini ada kimianya juga ya. Tentu saja dengan senyawa-senyawa organik, terutama senyawa organik yang berperan di kehidupan atau berperan di sel. Kemudian mungkin ada kimia komputasi. Berarti ini menggunakan perangkat lunak atau software ya untuk mempelajari fenomena yang terjadi pada molekul atau pada senyawa. Kemudian mungkin kimia zat padat. Ya, dan sebagainya. Jadi intinya cabang-cabang yang saya sebutkan di sini adalah cabang-cabang yang utama, tetapi bukan berarti cabang ilmu kimia hanya ini saja. Oke, sekian dulu dari saya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.